Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jamaah al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terutama bagi sesepuh, orang tua dan pimpinan kita, baik Ustadz Anwar dan jajaran Tashkil PC Persis Katapang beserta otonom yang tak kenal lelah membimbing kita, memberikan support, semangat dan dukungan untuk meningkatnya kualitas keimanan serta amal soleh kita dan tersambungnya mata rantai generasi khususnya di lingkungan Jamiah Persatuan Islam di Kecamatan Katapang. Begitu juga Bapak Ibu para mujahid ilmu yang tetap setia mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming baik di Facebook Sigabah, kemudian di Adzikro, dan juga media-media yang lain yang tak pernah bosan turut serta mensyiarkan jihad ilmiah dan Jamiah Persatuan Islam. Sebelum saya menyampaikan materi, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kondisi suara yang pas-pasan, serak-serak garing. Tetapi karena pengajian di tempat ini telah disediakan bonus balado entog, maka insya Allah suara akan mencerang lagi. Yang kedua, karena tadi juga ada pemadaman listrik, saya tidak tahu apakah tidak sengaja atau modus. Katanya pengajiannya minta nyebrang sampai lewat Isya. Karena banyak pertanyaan yang telah disiapkan, mudah-mudahan dengan kondisi fisik untuk kajian terakhir di 4 tugas hari ini dapat saya tunaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian seperti yang telah dipublikasikan berangkat dari satu kesadaran, khususnya warga Jamiah Persis di Katapang, ketika memberi judul kajian ini dengan etika. Kita telah maklum Bapak Ibu, yang disebut dengan etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai sebuah masyarakat. Jika kita membicarakan Jamiah, berarti masyarakat yang dimaksud adalah warga Jamiah Persatuan Islam. Maka etika lebih menekankan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dalam hal ini warga Jamiah Persis, untuk dikatakan apakah perbuatan itu baik atau buruk. Jadi basis etika itu ada pada pengetahuan, ada pada ilmu. Sementara penekanan akhlak
itu lebih kepada keyakinan dan keikhlasan. Mari kita lihat beberapa catatan kenapa tema ini menjadi penting, terutama bagi generasi baru di persatuan Islam. Bapak Ibu, orang tua para pendiri persatuan Islam telah mengamanatkan pada kita bahwa Persis sebagai jamaiyah berwawasan al-jamaah Firqah Najiyah, yaitu kelompok yang berpihak terhadap keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Nabi bahwa di kalangan umat Islam akan terbagi menjadi dua, ada firqah dolah, firqah sesat, dan firqah najiyah. Jumlah yang sesat digunakan simbol 72, sementara firqah najiyah diberikan penjelasan simbol yang wahidah, satu. Maka dilihat dari gerak kehidupan Persis sebagai jamaiyah yang berwawasan al-jamaah, maka gerak hidupnya selalu dan senantiasa dihiasi dengan dua model etika. Pertama yang saya sebut etika kultural, yaitu budaya Islami. Yang kedua, etika formal struktural atau etika organisasi. Inilah Bapak Ibu, memelihara organisasi jelang umur 100 tahun tidak mungkin kalau tidak punya sistem tata nilai. Dan inilah keberuntungan kita menjadi keluarga besar persatuan Islam, karena tidak ada satupun gerak hidup Jam'iyah Persis pasti selalu dikawal dan ditopang dengan dua model etika ini. Saya ambil contoh, etika kultural atau yang disebut dengan budaya Islami adalah nilai-nilai Islam yang menjadi falsafah dan aturan main bersama dalam melakukan aktivitas di jam'iyah. Sedangkan etika organisasi atau yang saya sebut etika formal struktural berarti menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan oleh setiap warga, anggota, dan simpatisan. Berarti setiap orang yang bergabung dengan jam'iyah berdasarkan basis pengetahuan, dirinya sadar saat masuk di rumah besar Jam'iyah Persis, dirinya akan terikat dengan aturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku. Misalkan sikap hormat. Dan ini saya penting ingatkan kembali. Sekiranya sikap hormat diukur oleh standar akademik atau diukur dengan strata sosial, maka di jam'iyah tidak berlaku ukuran tingginya urut sekolah. Mohon untuk dicermati kembali oleh kaum muda. Contoh, misalkan di Katapang ketua PJ, oke, sekolahnya S.Ed wae teu tamat. You know S.Ed? SD wae teu tamat ketua PJ. Bulugul marom teu apal.
Lalu ada seorang anggota di PJ sudah sampai tingkat doktor. Bukhari katalar. Maka tidak lantas karena dia hafal Bukhari lalu tidak hormat kepada PJ. Karena urusan keilmuan Anda yang menguasai, tapi di jamiah yang menjadi pengemban amanah ketua PJ. Maka itu contoh etika berjamiah. Entong peda saya ayeuna Bulughul Maram katalar sampai Quran 34 juz katambu. Lalu ketua PJ lah, ketua PJ mah sekolah nage tadi sekolah SD tamat tidak boleh. Itu yang disebut dengan budaya Islami dan etika berjamiah. Jadi ukuran sikap hormat, kejujuran, keadilan, komitmen, tanggung jawab, dedikasi, dan iltizam jamiah itu adalah bagian dari peraturan di jamiah. Karena apa? Sadar orang masuk Persis berarti dia akan terikat dengan tata nilai. Indah Bu jadi orang Persis mah. Ditempatkan jadi marbot masjid tidak merasa hina. Menjadi ketua PC tidak merasa mulia. Karena hidup di jamiah, mulia dan hina bukan diukur berada di mana dia di jamiah. Ukuran kemuliaan bukan diukur depan dan belakang, tetapi seberapa banyak nilai karya yang telah ditorehkan. Ini contoh budaya Islaminya apa? Tepira tukang koimul masjid maut oleh sahabat tidak dilaporkan kepada Nabi. Lah tepira barmot, you know barmot, marbot mantan bar itu gitu. Tapi begitu Nabi nanya, mana yang bersangkutan sudah wafat, kenapa tidak memberitahu aku? Cek urang mah rendah. Tapi dilihat dari nilai yang bersangkutan. Kabayang lamun eueuh marbot masjid moal kaurus. Sebab Ustad Hilman ketua PC cantang tuh sanggup ngepel. Itulah contoh Pak. Budaya Islami ini diterapkan di jamiah Persis. Maka dimuliakan bukan depan dan belakangnya, tetapi karena punya amal. Ini contoh yang disebut dengan etika kultural dan etika struktural. Formal organisasi. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mereview murojaah, nasihat orang tua di setiap pendirian cabang. Tausiah pelantikan taskil memberikan nasihat tentang etika berjamiah, membangun kesadaran kolektif, kesadaran bersama antara pimpinan dan anggota, antara imam dan makmum, yang boleh jadi generasi baru di persatuan Islam. Nilai-nilai ini boleh jadi sudah tidak mengenal, tetapi saya yakin di Katapang tidak begitu. Oke, saya akan bacakan aslinya. Ini contoh yang diajarkan oleh orang tua, guru dan pimpinan kita. Ketika beliau senantiasa memberikan tausiah. Tausiah parem. Nya, ieu mah berarti aya sabotase. Balado entogna supaya loba. Oke, karena live streaming masih jalan, saya lanjutkan karena ini saya bacakan. Oke. Saudara terpilih
dan diangkat serta diamanati pimpinan Persatuan Islam. Sebab terdapat sangka baik atau husnudzon dalam kalangan yang memilih saudara. Bila kita mendapatkan sangka baik dari seseorang, maka selayaknya lah kita menyesuaikan diri dengan sangka baik orang tersebut. Orang berhusnudzon bahwa saudara adalah seorang yang mampu meniadakan diri untuk mewujudkannya tujuan. Atau orang berhusnudzon bahwa saudara adalah seorang yang ikhlas, tak menagih ganti jasa, seorang kurbani, serta berani mewakafkan diri untuk kepentingan Islam. Sampai hatikah saudara berkhianat akan sangka baik orang kepada saudara itu, sehingga saudara jadikan anggota sebagai lapangan usaha untuk cari nafkah? Ingatlah, tanpa umat saudara tak akan memimpin. Tanpa umat yang dipimpin jam'iyah tak akan hidup. Apakah saudara bekerja sendiri? Tentu seorang pemimpin tak dapat bekerja dengan dua tangannya saja. Ia tidak boleh memiliki hanya dua tangan yang hanya ada pada dirinya sendiri. Seorang pemimpin baru dapat memimpin bila memiliki ratusan tangan, malah ribuan atau berpuluh ribu tangan. Kesemuanya itu bergerak searah dan seirama, melukiskan akan adanya pimpinan. Mereka itu adalah yang dinamakan para anggota yang taat akan pimpinannya. Mereka bergerak seirama dan searah di bawah satu pimpinan, sebab mereka sudah bersangka baik bahwa pimpinannya tak akan berkhianat. Dan memanglah demikian adanya. Selama sangka baik para anggota terpelihara, selama itulah saudara mendapat bantuan mereka, dan selama itu pula keseragaman terwujud. Samakah pemimpin dan anggota? Sesungguhnya, sekalipun saudara seorang pemimpin Persatuan Islam, saudara pun adalah anggota Persatuan Islam yang berkewajiban untuk taat dan khidmat pada garis-garis perjuangan. Saudara sebagai anggota jam'iyah atau saudara sebagai pimpinan jam'iyah atau bermunazomah, hendaklah membulatkan niat yang ikhlas bahwa saudara masuk dan berada dalam lingkungan jam'iyah Persis tidak berarti akan membebaskan kehendak dan membiarkan kehendak saudara berlaku semaunya. Tapi sebaliknya, tersebab saudara berada dalam jam'iyah, maka saudara berada dalam lingkungan yang dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Qonun Asasi dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan jam'iyah. Tidaklah heran karenanya
saudara yang kini berada dalam lingkungan jam'iyah berkewajiban untuk menahan kehendak, menunda kemauan yang sekiranya mencemarkan jam'iyah, baik namanya atau perjuangannya, sekalipun saudara menjadi seorang pimpinannya. Ringkasnya, baik pemimpin Persis ataupun anggota Persis sama-sama berkewajiban untuk taat kepada nizam Jam'iyah Persatuan Islam. Bapak Ibu, inilah sepenggal refleksi, percikan rasa sayang dari orang tua dan pimpinan kita, antara lain diwakili oleh Allahu Yarham Ustadz Abdurrahman. Maka marilah kita jaga husnudzon dari pimpinan pada kita sebagai makmum. Begitu pula pimpinan akan sama-sama memelihara husnudzon, sangka baik dari para makmum. Maka insya Allah dengan kesadaran bersama inilah tidak ada satupun masalah di jam'iyah yang tidak akan terselesaikan. Karena waktu sudah jam 9 dapoek. Maka saya akhiri pemaparan materi dengan tausiah dari orang tua periode setelah Ustadz Abdurrahman yang langsung kami terima sejak kami di RG Pesantren Persis. Kurang lebih begini etika berjam'iyah yang hari ini akan berada di ujung tanduk jika keluarga besar Persis tidak berkomitmen. Begini Bapak Ibu, di Persis mah tolong nanti ditranslate ya oleh Adikro. Di jam'iyah mah masalah nu gede kudu leutik, masalah leutik kudu eueuh, nu lain masalah tong sok jadi masalah. Saya ulangi, di jam'iyah Persis masalah nu gede urang leutikeun, masalah leutik kudu leungitkeun, nu lain masalah tong sok jadi masalah. Maka inilah sekali lagi Bapak Ibu, energi dan nutrisi yang akan menyebabkan kita berpegang teguh dalam garis perjuangan di persatuan Islam. Karena kita yakin bahtera besar jam'iyah ini berusaha menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tetapi sampai kepada tujuan utama, wal akhiratu khairul laka minal ula. Demikianlah catatan-catatan ringkas yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada orang tua, sesepuh, pimpinan, tak terkecuali Ustadz Anwar dan jajaran Taskil, Persis dan Otonom. Sekiranya apa yang disampaikan jauh dari kesempurnaan sesuai dengan harapan Bapak Ibu serta mujahid ilmu generasi baru di Katapang. Untuk lebih menghangatkan poek bersama ini, saya kembalikan ke penguasa forum. Maka dipersilahkan manfaatkan waktu, sampaikan pertanyaan sebanyak-banyaknya, karena pertanyaan apapun akan dijawab oleh Ustadz Hilman.